Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Si Saifuddin bertobat, tinggalkan grupnya mereka, bertobat, belajarlah sama saya, ya. Nanti kamu hidupmu akan baik, malah kamu akan bisa lebih hebat daripada Christian Prince, ya. Kamu akan lebih hebat daripada Christian Prince kalau kamu bertobat. Nggak bertobat, wah habis kamu. Bentar, ini kita saudara, kalau ini balik lagi, mengapa saya berani mengkritik Gilbert, saudara? Karena yang saya kritik itu bukan sebuah fitnah, itu sudah kasat mata dan itu bukan rahasia lagi, saudara. Ya, dan Gilbert membuka celah dengan menghakimi banyak orang, sehingga kita balik takarannya ke dia, mabok dia, saudara. Dan kita kejar. Kenapa? Kenapa kita harus kejar dia? Karena dia melakukan pembodohan publik, saudara. Nanti kita bahas ya hari apa Jumat ya. Kecuali ada kasus yang lain ya. Tapi kalau nggak ada kasus yang lain, hari ini kita bahas Saifuddin, besok kita bahas Joshua Tremu, Jumat kita bahas Gilbert. Makanya saya bilang ya, saudara, Gilbert, kalau hidupmu belum beres, jangan menghakimi orang lain. Begitu takaran yang sama diterapkan kepadamu, kejang-kejang kamu. Nah ini sama nih, Joshua Tremu sama Saifuddin. Ya satu guru satu ilmu mereka bertiga ini kan. Satu guru satu ilmu, sama-sama dari Glow semua nih kan, dari gerejanya Gilbert semua. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Si Saifuddin bertobat, tinggalkan grupnya mereka, bertobat, belajarlah sama saya, ya. Nanti kamu hidupmu akan baik, malah kamu akan bisa lebih hebat daripada Christian Prince, ya. Kamu akan lebih hebat daripada Christian Prince kalau kamu bertobat. Nggak bertobat, wah habis kamu, ya, habis kamu. Waduh, ngeri saudara ya. Orang Tuhan kalau sudah habisin, kalau sudah Anda bikin salah sama Tuhan, Anda nggak bertobat, ngeri saudara. Karena yang Anda lakukan adalah pekerjaan yang suci, yang mulia, bukan sekedar pekerjaan sekuler. Hati-hati. Sudah banyak contohnya, ya. Dan yang ngeluh banyak ke saya, saudara. Semuanya pada curhat ke saya. Saya bilang ngomong kayak di depan pada nggak berani. Nah, cuma gelendengin. Kalau saya mah berani ya. Saya mah orangnya nggak mau pakai nggak mau pakai ngerasani, pakai nyinyir ya. Ngeri ya saudara ya. Saya nggak lagi nyinyir sama Saifuddin, saya lagi terang-terangan saudara. Bertobat. Karena sayang sekali pelayanan yang sudah dibangun sama Saifuddin ini ya. Akhirnya murid-muridnya pun kacau ya, semua pemuridannya dia pun berantakan semua. Ya mau gereja murtadin lah apa itu berantakan semua. Kenapa? Akhirnya nggak berkat, karena ada kenajisan di situ. Ya, ada kenajisan demi kenajisan. Saya nggak bongkar semuanya, saya hanya lihat yang sudah nampak di muka umum, yang sudah menjadi pembicaraan. Kalau mau dalam-dalamnya lebih ngeri lagi, saudara. Tapi yang nampak saja sudah mengerikan. Makanya saya bilang ngomong, bertobat Saifuddin. Mudah-mudahan Saifuddin dengerin ya videonya ini ya. Kalau Saifuddin bertobat, Tuhan ampuni. Yang sudah terjadi, ya sudah ikhlaskan. Tetapi Tuhan akan pulihkan nanti. Dan layanannya akan luar biasa.
Tapi kalau Saifuddin tidak bertobat, wah tambah habis tahun depan, saudara. Tambah habis, tambah habis. Ya, saya sudah ngalamin, saudara ya. Ya, masalah ketidakkudusan. Saya sudah ngalamin, ya. Hati yang nggak lurus, melayani Tuhan nggak lurus. Dari muda saya lurus, bisa tiba-tiba di tengah jalan belok, ya. Kenapa bisa belok? Karena marah, karena kecewa. Belok, saudara. Nggak tambah benar diajar sama Tuhan. Untung saya bertobat, ya. 4 tahun saya nyari jadi Islam, saudara ya. Tapi Tuhan balikin saya, ya. Eh, ini yang nonton padahal 1.800K, tapi pada ini pada ngeri-ngeri sedap ya. Wah, ini yang saya ngomong. Saya ngomong aja sudah ngeri-ngeri sedap begini ya, orang-orang pada kejang-kejang semuanya ya. Apalagi kalau saya bongkar semuanya, saudara. Ini saya nggak perlu bongkar semuanya ya, saudara ya. Cukup kulitnya, Saifuddin tahu lah. Ini kan buat Saifuddin ya, video ini saya buat Saifuddin ya, supaya dengar ya. 1,8 like dong. Waduh. Ya, topiknya kurang merangsang, yang nonton 1,8 ini Pak Andi. Topiknya kurang merangsang tapi 1,8 yang nonton ini, ngeri ya. Kalau saya tanya tentang kritik sosial malah cuma 1,4, 1,3, 1,5. Saya ngomong tentang Saifuddin langsung 1,8 ini live-nya ini. Saya pernah ngomong ya, ini biar Andi dulu lah, Pak Andi dulu, ini tukang pijat dari Amerika. Ya, selamat pagi, siang, malam. Salam makan babi. Salam makan babi. Ini loh Pak Mapo, saya ini ya more interested in di gempa bumi loh. Cuman 5,8 yang mati 200 lebih. Karena kan edan. Ya. Saya di sini 5,5 bulan lalu. Lagi anak-anak nonton TV, rumah goyang. Nggak ada satupun yang mati, yang luka aja kagak ada. 5,5. Iya, itu saya kaget tuh Pak. 5,5 itu 260 orang yang mati loh Pak. Saya waktu itu saya tinggal di LA, itu di kota Northridge, itu 7,7 itu. Saya di epicenter di kota saya. Itu saya tidur seperti dilempar dari ranjang itu. Itu 7,7 itu keras banget. Ini 5,8 yang mati 200 lebih. Jangankan gempa bumi, main sepak bola aja yang mati 150 lebih lah kan edan orang-orang ini. Ya kan, gitu presidennya mengunjungi. Ya udah telat Pak mengunjungi orang mati. Kalau ini hal-hal yang begini kan mesti harus dipikirkan sebelum terjadian. Sering didiskusi sama si Pak Jenderal, saya kan sering ngomong, kita ini Indonesia ini di dalam lingkaran ini ya, the ring of fire. Jadi muter dari South America ke California, terus naik ke atas Alaska, ke Jepang, ke ini. Jadi kayak ring muter itu namanya ring of fire. Itu very critical earthquake. Mau itu dipikirin sebelum kejadian. Gimana cara evakuasi, gimana cara retrofit the house. Itu maksudnya rumahnya itu dibikin anti gempa gimana. Kalau udah gempa begini, presidennya turun tangan yang ngapain? Udah banyak yang mati, ya kan? Ya, jadi jangan mikirin agama, ala bubar melulu. Pikirin masa depan gimana, ini tahun depan, terus tahun 2024 ini gimana, rakyat gimana. Kan pastinya gitu. Jangan kerjaannya memenjarakan orang-orang kafir ini, dipenjarain, turun kafir. Ya kan? Nah, urusan si pendeta-pendeta ini, kalau saya ngomong kan titelnya kan hamba Tuhan. Kamu tuh sebagai hamba, jadi kamu tuh harus merendahkan diri. Jadi gimana cara hidup seorang hamba?
Ya kan, jangan dibalik. Sekarang ini dibalik. Ya kan, masa domba-domba ini memelihara gembala-gembalanya jadi kaya raya? Kan bingung. Ya kan, domba-dombanya diperesin supaya gembalanya ini. Padahal tugas gembala kalau kalau dombanya hilang satu aja dia harus cari. Nah, nah kalau si Saifuddin ini saya bilang dia salah tingkah yang ngasih nasihat ini salah besar. Kan mestinya asylum dulu baru ngoceh. Sekarang ngoceh-ngoceh dulu tapi statusnya belum jelas. Ya, ini gali lubang buat gali kubur ini orang. Ya kan? Nah, seperti Pak Santi Ahmed tadi bilang, iya dia kadang-kadang muncul di YouTube rambutnya acak-acakan. Ya, saya juga lihat itu. Saya pikir ini kenapa nih orang stres atau udah gila atau what? I don't know. Modelnya kayak gitu rambutnya. Potong rambut di sini di Supercut murah kok 10, 15, $20 potong rambut. Saya potong rambut sendiri, Pak, malah. Ya, no saya mah dari dulu setelah menikah saya potong sendiri. Ini yang potongin. Ya, Pak. Ya udah itu aja deh Pak Bo. Ini saya lihat ini Arab ya, Pak ya. Ini. Yang Cianjur ini daerahnya orang Arab. Ini bukan ya? Mukanya muka Arab ini kayaknya ya. Yang coba yang sudah ke Cianjur siapa nih? Ada gak ya sini yang sudah ke Cianjur? Ini jangan-jangan asap asap Allah buat orang-orang ini tadi ya. Kampung Arab itu udah dekat. Iya, ini jangan-jangan Arab-Arab ini yang kena asap ini ya. Sodom dan Gomora itu. Iya, daerah sana kan daerah kawin kontrak kan. Iya. Sampai dari Cimacan, Sian lah. dari Cimacan, Cipanas itu kan. Daerahnya kawin kontrak kan. Pelacuran itu jadi apa? Pelacuran syariah kan. Iya. Ya, mudah-mudahan dimaknai lah itu teguran. Tahun kemarin kan kalau nggak salah ada kena musibah juga ya tahun kemarin ya. Longsor apa-apa ya. Nggak tahu dah itu. Ini Cianjur ini kan daerah sana. Saya dulu sering ke daerah-daerah Cianjur ini kok dulu. Waktu ini ya. Kalau retreat kan mesti daerah sini kan. Di situ ada GKI. Oh iya bener Pak. Ini kayaknya daerah-daerah situ loh Pak. Ini kan ada GKI-nya di sana kan. Ada. Ada GKI itu. GKI Cianjur. Ingat saya Pak. Nah, kan di situ kan ada rumah retreat segala itu dari situ kan daerah rumah retreat segala. Tapi juga ada yang kawin kontrak. Ini daerahnya kawin kontrak itu Bu. Tapi ya udahlah. Mau asap mau enggak pokoknya kita mau bantu ya. Bantu ya. Mungkin kita mau bantu. Serem ya. Wah. Tapi memang Indonesia ini ya terlepas dari semua. Ini Ardo rumahnya di Cianjur juga Ardo. Ardo kan Bandung juga Ardo ya. Ardo di Bandung. Iya Pak Paul. Cuman memang kakaknya saya dengar memang daerah-daerah ya kawin kontrak gitu Pak Paul. Nah, yang kayak kan bukan itu Pak Paul, yang kayak kan ini itu keadaan gereja Murtadinya gimana sekarang Pak Paul keadaannya? Berantakan. Gereja Murtadinya berantakan, nggak jelas. Malah katanya aset-asetnya dicuri kan. Oh, dicuri ya? Kenapa bisa dicuri? Ya karena nggak diberkati. Makanya ini bolak-balik kebobolan. Coba lihat di Damaris. Kita nggak bolak-balik kebobolan, ya kan? Sekali pernah kita kecurian mobil itu kan karena kita ceroboh nggak diasuransi kan, mobilnya kan. Nah tapi kita coba lihat semua terkendali semua. Kita proyek sekali jalan sekali genjot langsung naik langsung angkat. Padahal pekerjaan kita lebih ribet daripada gereja murtadinya dia loh. Kenapa? Ya itu tadi kita ini bergaul dengan orang-orang yang gayanya kayak kita. Kalau gayanya kita hedonis ya kita kumpulin sama orang hedonis. Akhirnya apa? Demi gaya hidupnya dia tega nyuri apa segala macam. Uang terus. Kita enggak. Orang-orang yang mau ngakalin kita duit-duit pasti nyingkir. Nggak tahan sama kita. Ya kan?
itu mah sudah hukum alam ya. Kita kumpul sama orang-orang yang baunya sama, yang tipenya sama dengan kita. Kalau enggak dia pasti nggak tahan juga, ya kan? Dengan kita. Kalau kita keras sekali, bendaranya galak-galak di kita, coba bikin sakit hati. Bendaranya galak-galak bikin sakit hati. Kalau hatinya nggak tulus nggak tahan. Mental. Nah, iya, coba. Kalau karena hatinya tulus ya, jadi ya tahan. Ya memang harus begitulah bendahara. Kalau enggak gimana? Ya kan? Ya memang bendahara harus begitu. Kalau Anda hatinya tulus ya, Anda ngerti memang itu tugasnya. Ya kan? Nggak usah tersinggung juga. Yang penting kan kerjaan beres. Kita kan semua melayani sama-sama. Itu ya, berantakan gereja murtadinya itu sampai sekarang. Katanya mau bikin di Kalimantan, katanya hilang habis juga. Yang di Kalimantan itu katanya sampai, itu ya bareng-bareng sama si itu kan, siapa itu? Siapa itu? Yang yang YouTuber yang di ini sama Saifuddin itu di strike itu loh. Kanuru, sama Kanuru. Ruwet itu kan akhirnya kan. Terus siapa lagi itu? Kan ruwet akhirnya. Itu kan. Akhirnya ruwet. Kalau kita sih karena kita lurus-lurus aja, kita tenang-tenang aja ya. Bukan karena kita hebat loh. Enggak loh. Emang saya kan nggak kenal Pak Santi Amar. Kan Pak Santi Amar ini bawaannya Pak Tobing juga. Saya juga nggak kenal sama Pak Putih dulu ya. Kita nggak kenal, tapi ya karena tadi kita pasti kumpul dengan orang-orang yang macam kita gitu loh, yang lurus-lurus, yang nggak lurus-lurus ya nanti akan ketinggalan sendiri atau dia cepat. Ya pokoknya dan kadang-kadang bukan karena orang ini nggak baik juga, ya pokoknya karena nggak setipe dengan kita ya bisa, nggak setipe intinya begitu kan. Nah, bukan masalah dia orang baik nggak baik juga, bukan, pokoknya nggak setipe aja gayanya, nggak mau aja, kan begitu kan. Kita juga nggak bisa nuduh bahwa orang yang keluar dari sini pasti orang jelek, nggak bisa ya, nggak bisa juga begitu. Tapi intinya kalau ya nggak setipe dengan kita. Nah, tapi yang jelas semua masalah-masalah keuangan kita ya nyaris tidak ada, ya nyaris semua itu udah kita beres-beresin. Saya kira begitu ya. Lanjut, siapa lagi mau bicara nih? Ini 1,8K, tapi di zoomnya senyap-senyap aja ya. Padahal yang di ini udah panas ya 1,8K ya yang di YouTube-nya. Para Jauti.